Pemirsa, MSCI telah mengumumkan rebalancing periode Mei 2026. Penyedia indeks global ini masih melakukan pembekuan atau freeze untuk penambahan konstituen saham Indonesia untuk kategori MSCI Global Standard Index. Sejauh mana respon investor terkait keputusan ini dan apa yang bisa dilakukan untuk meredam arus modal keluar? Kami akan membahasnya bersama Chief Economist Permata Bank, Bapak Joshua Pardede. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Jessica. Iya, Pak Joshua, setelah kita melihat apa keputusan dari MSCI, pertama-tama sebagai ekonom, bagaimana respon Anda? Sebetulnya langkah-langkah yang diambil, reformasi pasar yang sudah diambil oleh otoritas dan juga Bursa Efek Indonesia selama ini, pada tahun ini, apakah sudah cukup? Ya, memang kalau kita melihat dari sisi reformasi yang sudah diumumkan oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia, kami melihatnya ini juga suatu hal yang positif ya, karena tentunya sekalipun memang dampak dari penyesuaian komposisi MSCI ini tentunya akan berpengaruh ya terhadap pasar keuangan domestik kita, dan di saat bersamaan pun juga saya meyakini bahwa kalau kita melihat dari sisi fundamental ekonomi kita sebenarnya masih relatif baik. Jadi harapannya dengan kebijakan reformasi kebijakan di pasar modal ya, terutama terkait dengan kebijakan free float dan juga keterbukaan informasi terkait dengan pemilikan saham, ini harapannya akan bisa lebih cepat diterapkan gitu ya, karena mungkin dalam hal ini MSCI juga bukan mempertimbangkan dalam hal pengumumannya saja, tapi juga bagaimana tata laksana di lapangannya gitu ya. Karena meskipun memang kalau kita melihat dari sisi pengumuman yang disampaikan oleh MSCI kemarin, ada beberapa saham yang sudah dikeluarkan ya, namun juga ada satu saham yang dimasukkan dalam weightingnya MSCI. Saya tetap melihat bahwa reformasi yang sudah dilakukan oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia ini juga harus kita pantau, dan juga investor tentunya akan menunggu ya, menguji bagaimana pelaksanaan di lapangan, sehingga harapannya perbaikan secara fundamental di pasar keuangan kita khususnya tata kelola ini akan semakin meyakinkan untuk investor asing untuk tetap masuk di pasar saham kita. Sekalipun memang kalau kita melihat sampai dengan awal bulan Mei ini ya, ini masih mencatatkan outflow ya di pasar saham itu sekitar 2,3 miliar US dollar gitu ya. Sehingga memang ini perlu harus kita lihat karena menjadi pengaruhnya tentunya pada rupiah lagi gitu ya. Sehingga makanya kami melihat bahwa ini suatu hal yang harus dikejar oleh pemerintah, dalam hal ini OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Pak Joshua, tapi regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintahan kita ataupun otoritas terkait dengan hal ini, sebetulnya sudah sesuai dengan ekspektasi dari indeks ataupun dari MSCI atau belum? Ya, kami melihat bahwa kembali lagi, kalau kita melihat dari sisi bagaimana keterbukaan informasi dan juga kebijakan free float ya, sekalipun memang tentunya ini bukan suatu hal yang mudah ya untuk mendorong emiten-emiten yang berlantai di bursa ini untuk memenuhi free float 15% ya. Karena kalau yang kita melihat bahwa OJK ataupun Bursa Efek Indonesia mengencourage ya buat existing emiten ini akan ada transisi ataupun waktu penyesuaiannya sekitar 2 hingga 3 tahun ke depan. Namun kalau kita lihat dari sisi untuk emiten yang baru akan IPO, ini akan langsung diberlakukan kebijakan free float 15%. Karena tentunya kembali lagi kalau kita melihat dari sisi pemenuhan kewajiban free float tersebut, kita juga perlu melihat dari sisi bagaimana pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar saham kita, dari sisi investor domestiknya. Sekalipun memang kalau kita melihat dalam perkembangannya, investor retail Indonesia domestik ini terus meningkat ya dari waktu ke waktu, namun tentunya apakah itu sudah bisa menjawab ya kepemenuhan untuk free float 15% dari sebagian besar emiten ya, kurang lebih kalau saya tidak salah lebih dari 200 emiten ini masih belum memenuhi pemenuhan kewajiban 15% free float gitu ya. Tapi harapannya ini yang harus kita lihat lagi, bukan hanya dilihat dari sisi bagaimana peraturannya, tapi juga bagaimana OJK dan juga Bursa Efek Indonesia mendorong percepatan dari sisi pendalaman pasar keuangan, dalam hal ini dari sisi investornya, agar tadi bisa memenuhi free float tersebut. Oke, selama pembekuan ini, Pak Joshua, bagaimana nanti Anda melihat resiko opportunity cost dari dana pasif yang tertahan selama pembekuan, Pak? Ya, memang kalau kita melihat dari sisi pembekuan ini saya pikir memang akan tentunya akan bisa berpengaruh ya kepada IHSG dan rupiah secara bersamaan, karena memang MSCI bukan sekedar
daftar saham, tapi juga ini adalah acuan ya, alokasi dana global, dan juga banyak investor institusi mengikuti komposisi MSCI secara ketat gitu ya. Sehingga ketika suatu saham keluar ataupun bobotnya turun dan tidak lagi memenuhi syarat, tentunya dana asing ini cenderung akan menjual ataupun menunggu ya story fundamental jangka panjang dari emiten tersebut. Dan ini tekanan ini tentunya akan bisa menekan IHSG karena tadi saham-saham berkapitalisasi besar ya misalnya ini akan memiliki bobot penting dalam indeks. Dan pada akhirnya ini akan bisa menekan rupiah karena hasil dari penjualan saham ini biasanya akan dikonversi ke dolar Amerika Serikat gitu ya. Sehingga memang tentunya efek psikologisnya cukup besar di mana tadi masalah MSCI ini dibaca oleh pelaku pasar bukan hanya sebagai perubahan teknik indeks tapi juga sebagai sinyal bahwa kualitas keterbukaan dan juga struktur kepemilikan dan juga kemudahan perdagangan saham di Indonesia ini masih sedang dipertanyakan. Pak Joshua, seberapa besar potensi aliran modal yang akan hilang ataupun akan beralih ke pasar lainnya, Pak? Nah, kalau kita melihat memang dalam hal ini kalau kita hitung secara kasaran saja, kalau saat ini rupiah di perdagangan di 17.500, potensinya memang bisa kasarannya masih di kisaran 20 hingga 30 triliun ya. Ini karena ini akan bisa berdampak tadi kepada ataupun kalau kita konversikan sekitar 1,8 miliar US dollar ini ya. Ini cukup besar angkanya untuk bisa mempengaruhi tadi stabilitas di pasar saham. Namun kalau kita melihat dari dalam hal ini bagaimana upaya-upaya juga ketahanan ya eksternal kita dari sisi cadangan devisa ya ini harapannya bisa tetap akan bisa menahan ya setidaknya ya untuk potensi dampaknya kepada stabilitas di pasar saham dan juga dalam hal ini stabilitas dalam hal ini nilai tukar rupiahnya. Dan sebelumnya pun juga pada saat di rapat KXSK, Bank Indonesia pun juga sudah menetapkan ya 7 langkah stabilisasi. Harapannya ini pun juga bisa mendukung agar permintaan falas jangka pendek yang memang kita lihat juga di kuartal 2 ini menjadi puncaknya ya karena ada dividend payment dan repatriasi. Namun kami melihat bahwa kondisinya harapannya sekalipun memang ada potensi penurunan ya ataupun beralih shifting ke pasar lain, tapi harapannya ini tidak sampai MSCI tidak sampai menurunkan rating kita ya dalam hal ini yang saat ini menjadi emerging market turun menjadi frontier market karena itu akan mendorong capital outflow yang jauh lebih besar lagi dari kondisi saat ini yang mungkin akan ada penurunan dari sisi weighting dari Indonesia. Pak Joshua, sebetulnya seberapa besar kontribusi dari sentimen MSCI terhadap ekspektasi investor terutama di pasar falas? Ya, kalau kita melihat memang kembali lagi ya kalau kita lihat dari sisi pembukaan ini tadi ya, ini bukan hanya bukan hanya basisnya baseline-nya asumsi makro kita ini jelek gitu ya. Dan kembali lagi kalau kita melihat bahwa salah satu faktor pembentuk ataupun yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan jangka pendek ini bukan hanya faktor fundamental saja, tapi juga yang cukup berkontribusi saat ini adalah mendominasi adalah faktor sentimen ya yang tadi disebutkan oleh Jessica juga bagaimana konflik di Timur Tengah masih terus bergejolak ya sekalipun memang sebelumnya sudah ada jalan-jalan untuk bernegosiasi tapi kelihatannya proposal negosiasi itu belum bisa disepakati ya oleh kedua belah pihak baik itu Amerika Serikat dan juga Irannya sendiri. Namun tentunya kami melihat bahwa dalam hal ini rupiah ya fundamental rupiah kalau kita kami coba mengecho juga apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia di mana nilai tukar rupiah saat ini cenderung undervalue itu valid ya karena itu dilihat berdasarkan real effective exchange rate-nya yakni nilai tukar realnya dari rupiah yang sampai mungkin setahun terakhir ini ya lebih dari setahun terakhir ini dia nilainya di bawah 100 artinya memang kalau kita bandingkan dengan currency lainnya ada yang overvalue tapi ada yang par di kisaran 100 tapi Indonesia itu rupiah saat ini kita berada di kisaran 90 hingga 100 artinya masih di bawah 100 gitu ya dan ini cenderung undervalue artinya kondisi nominal rupiah nilai tukar rupiah saat ini terhadap dolar Amerika Serikat ini semestinya tidak di level saat ini karena tadi mempertimbangkan faktor fundamentalnya sehingga kami tetap melihat bahwa kondisi kedepannya buat rupiah ini masih akan tetap akan bergerak dinamis gitu ya tapi kita juga Pak Pasar pun juga masih menunggu bagaimana keputusan RDG di bulan ini. Baik, lalu Pak sebetulnya bagaimana ruang gerak dari Bank Indonesia untuk kebijakan suku bunga acuan selanjutnya? Tentunya kalau kita berkaca kepada kebijakan suku bunga tentunya ini dalam
bulan terakhir ini RDG masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,75% gitu ya. Dan kalau kita melihat sampai dengan saat ini, memang tingkat ataupun nilai tukar rupiah ya secara month to date ya di perdagangan hari ini masih tercatat memang melemah ya. Tapi ini juga 1% ataupun hampir 160 poin. Sementara itu di kuartal kedua ini memang pelemahannya sekitar 3,1% ataupun 537 poin, dan juga year to date-nya mendekati 5%, ya 4,8% atau 842 poin. Namun kalau kita melihat dari sisi inflasi, memang inflasi terakhir di bulan April masih tetap terkendali di bawah 3%, sehingga ini tentunya menjadi dilematis buat Bank Indonesia apakah bulan ini menjadi timing yang tepat ataupun mungkin nanti di bulan Juni timing yang tepat untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan BI dari 4,75 ke 5%. Karena di satu sisi memang inflasi yang masih terkendali, tapi tentunya Bank Indonesia juga tetap harus mengantisipasi dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah dan juga kenaikan dari beberapa harga komoditas ya ataupun bahan baku di industri ini akan bisa mendorong imported inflation ya, sehingga ini yang tentunya harus juga dipertimbangkan oleh Bank Indonesia. Namun kami melihat di tahun ini terdapat ruang untuk Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya kalau kondisi di Timur Tengah dan juga tadi sentimen dari MSCI dan juga rating agencies ini masih tetap mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah dalam jangka pendek ini. Baik, terima kasih Chief Ekonomis Permata Bank Bapak Joshua Pardede sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.